kami akan melakukan zikir dan doa nasional secara online. Ya, tentu saja kami menghormati, mengapresiasi setiap masukan, termasuk dari TP3. Hanya saja Komnas HAM harus bergerak membuat satu kesimpulan tertentu itu berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang kami kumpulkan secara komprehensif dari semua pihak. Dan dari kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan bukti-bukti tadi itu, kami merekomendasikan kasus penembakan terhadap 4 orang anggota Laskar FPI itu sebagai unlawful killing. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira bahwa memang itu semuanya itu di bawah penguasaan petugas, dibawa semuanya 6-6-nya seperti itu kan. Justru kita bertanya-tanya bagaimana 6 jadi 4 kemudian ada 2 terpisah. Ini yang saya katakan, ini terjadi jual beli nyawa dan ini nggak pantas dilakukan gitu kan terhadap seluruh syuhada itu. Jadi itu jelas-jelas 6 itu di bawah penguasaan petugas, dibawa kemudian ada yang luka bahkan menurut beberapa kesaksian yang saya baca gitu kan bahwa mereka itu dibawa dalam kondisi semuanya begitu seperti itu. Maka kemudian kami fasilitasi undang 6 orang keluarga korban, kemudian dari pihak polisi, Polda Jaya, kemudian Kahumasnya dan 3 orang anggota polisi yang disebutkan itu. Terbaru, HRA serukan acara 7 Desember, doa untuk kehancuran pihak terlibat, tragedi KM 50. Mantan petinggi Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab diketahui telah menyampaikan seruan terbaru mengenai aksi doa bersama untuk tujuan tertentu. Melansir Habs.id jaringan suara.com, HRS menyampaikan seruan agar pemuka agama dan umat berkumpul untuk menggelar doa bersama pada 7 Desember 2021. Acara itu ditujukan sebagai haul bagi 6 syuhada Laskar FPI yang dibunuh polisi pada 7 Desember tahun lalu. Habib Rizik dalam seruan meminta pengelola masjid, musala, sampai lembaga pendidikan Islam serta perkumpulan jemaah untuk berdoa bagi 6 Laskar FPI yang meninggal pada tanggal 7 Desember tahun lalu dalam tragedi KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Acara haul digelar setelah maghrib sampai isya dengan diisi dengan tahlil, yasin, zikir, dan doa bagi para syuhada, tulis Habib Rizik. Di samping mendoakan 6 laskar, HRS juga menyerukan doa dan zikir untuk keselamatan negeri, serta doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian 6 laskar di KM 50 Tol Cikampek. Sebagai bentuk tindak lanjut dari seruan Habib Rizik Syihab, Dewan Tanfizi Nasional Persaudaraan Alumni 212 mengeluarkan instruksi kepada jajaran Dewan Daerah PA 212 yang menginstruksikan jajaran PA 212 menggelar haul 6 laskar FPI yang dibunuh aparat pada tahun lalu, menginstruksikan kepada seluruh Dewan Tanfizi PA 212 di seluruh Indonesia, baik provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan, untuk melaksanakan kegiatan doa bersama untuk 6 syuhada di wilayah masing-masing. Jelas instruksi PA 212 yang ditandatangani Ustadz Slamet Ma'arif dan Sekjen Ustadz Uus Solihuddin diserukan kepada segenap habib dan ulama serta pimpinan masjid dan musola, pesantren dan madrasah, majelis zikir dan taklim, ormas dan perkumpulan, serta pemukiman dan perumahan untuk menggelar haul 6 syuhada secara serentak di tempat masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dari maghrib sampai isya. Diisi dengan tahlil, yasin, zikir, dan doa bagi para syuhada, serta doa untuk keselamatan negeri, sekaligus doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian sadis dan biadab pada tragedi KM 50. Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Musni Umar, menyampaikan pandangannya terkait penyelenggaraan reuni 212 pada 2 Desember lalu. Lewat cuitan di akun Twitternya, Musni menyoroti meskipun masa reuni 212 dibubarkan di beberapa titik di Jakarta, namun masa di daerah lain berhasil menyelenggarakan aksi. Ia mengaku tak menduga bahwa aksi tersebut terdesentralisasi ke daerah-daerah di luar ibu kota. Di luar dugaan, aksi super damai reuni 212 berlangsung di berbagai daerah di Indonesia,
tulis Musim dalam cuitannya dikutip suara.com, Sabtu 4 Desember 2021. Lebih lanjut, Musim menjelaskan bahwa reuni 212 merupakan fenomena sosial yang cukup menarik. Ia juga memprediksi bahwa di masa depan aksi tersebut akan semakin besar. Lewat cuitan yang lain, Musni menyebut bahwa reuni 212 merupakan aksi yang super damai. Ia menilai acara itu sukses diselenggarakan meski menghadapi tantangan dan hambatan. Aksi super damai reuni 212 walaupun diancam, disegah dan hadapi berbagai tantangan dan gangguan. Tetapi aksi tersebut sukses di Jakarta dan di berbagai daerah di Indonesia. Begitulah tulisnya. Diketahui bahwa masa yang hendak mengikuti acara reuni akbar persaudaraan alumni PA 212 telah membubarkan diri. Mereka gagal menggelar acara tahunan tersebut karena dihalau aparat keamanan. Seharusnya acara itu digelar di sekitaran Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, dekat Istana Negara. Namun pantauan suara.com dari berbagai kawasan terlihat peserta aksi sudah sepi. Setelah tak diizinkan masuk, massa sempat berkumpul di beberapa titik, khususnya di sekitaran kawasan Tanah Abang hingga pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Sudah tidak ada lagi kerumunan dalam jumlah banyak. Sisa-sisa peserta reuni terlihat terpencar sambil berjalan menuju sejumlah angkutan umum. Salah satunya seperti Abu yang sengaja datang dari Bogor. Abu mengaku kecewa dengan tak diizinkannya reuni akbar ini. Pasalnya sudah 2 tahun belakangan ini acara tersebut tak digelar secara offline karena pandemi COVID-19. Kita kangen saja sih ya, rindu dengan 212. Zikir bersama, dulu saya selalu datang tiap tahun. Ujar Abu di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis 2 November. Demo di depan Kemenak, massa minta Menak Yakut dicopot. Puluhan massa yang tergabung dalam Komisi Masyarakat Tolak Korupsi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama. Massa mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Agama Yakut Holil Komas. Koordinator aksi Ferdi menilai Menak Yakut telah mengintervensi pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan bulan ini. Ferdi juga minta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang Kemenak. Kami juga turut mendesak Presiden Jokowi memecat Menak Yakut karena tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, serta mendesak KPK untuk mengusut dugaan penyalahgunaan kekuasaan Kemenak lewat Kakanwil, serta anggaran Kemenak untuk kepentingan pribadinya. Ujar Ferdi di Jalan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat 3 Desember. Ferdi menduga Menak Yakut terlibat dalam pemenangan kakak kandungnya, Gus Yahya, agar menjadi Ketua Umum PBNU. Dia pun menilai Menak Yakut tidak bermartabat dan tidak berintegritas dalam mengemban amanah. Diduga pengurus NU yang jadi kepala atau ASN Kemenak yang mendapat intimidasi dari Menak dari Kemenak Pusat agar memberikan dukungan kepada Gus Yahya untuk jadi ketum PBNU, ucap Ferdi. Lebih lanjut, Ferdi menilai keterlibatan Menak Yakut menyalahi peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, Ferdi juga menyampaikan dugaan para rektor yang berada di bawah naungan Kemenak terus diancam untuk ikut memenangkan Gus Yahya. Demo di depan Kemenak, massa minta Menak Yakut dicopot. Puluhan massa yang tergabung dalam Komisi Masyarakat Tolak Korupsi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama. Massa mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Agama Yakut Holil Komas. Koordinator aksi Ferdi menilai Menak Yakut telah mengintervensi pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan bulan ini. Ferdi juga minta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang Kemenak. Kami juga turut mendesak Presiden Jokowi memecat Menak Yakut karena tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, serta mendesak KPK untuk mengusut dugaan penyalahgunaan kekuasaan Kemenak lewat Kakanwil, serta anggaran Kemenak untuk kepentingan pribadinya. Ujar Ferdi di Jalan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat 3 Desember. Ferdi menduga Menak Yakut terlibat dalam pemenangan kakak kandungnya, Gus Yahya, agar menjadi Ketua Umum PBNU. Dia pun menilai Menak Yakut tidak bermartabat dan tidak berintegritas dalam mengemban amanah. Diduga pengurus NU yang jadi kepala atau ASN Kemenak yang mendapat intimidasi dari Menak dari Kemenak Pusat agar memberikan dukungan kepada Gus Yahya untuk jadi ketum PBNU, ucap Ferdi. Lebih lanjut, Ferdi menilai keterlibatan Menak Yakut menyalahi peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, Ferdi juga menyampaikan dugaan para rektor yang berada di bawah naungan Kemenak terus diancam untuk ikut memenangkan Gus Yahya.